Halo guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan beberapa cerita menarik yang telah menunggu setelah Wano usai. Arc Wano memang belum berakhir, karena pada arc ini masih ada musuh-musuh tangguh yang belum dikalahkan, termasuk Kaido. Apalagi kedatangan CP0 juga menambah alur di Wano ini semakin panjang. Belum lagi kemungkinan datangnya pihak-pihak lain seperti pasukan revolusi, Akagami, armada topi jerami, bahkan Kurohige yang diprediksi akan meramaikan perang besar di Wano. Karena Oda sendiri juga mengatakan jika arc Wano akan lebih heboh dari arc Marineford. Bisa dikatakan jika arc Wano merupakan arc paling panjang saat ini di seri One Piece. Walaupun begitu, arc ini termasuk menjadi salah satu arc terfavorit bagi para fans. Meskipun menjadi arc terpanjang dan belum diketahui kapan arc Wano berakhir, namun cerita-cerita seru telah menanti dan siap menyambut para fans setelah Wano usai. Cerita yang pertama ialah nasib Vivi dan kerajaan Arabasta. Diketahui jika kerajaan Arabasta yang dipimpin oleh keluarga Nefertari adalah satu-satunya keluarga yang menolak untuk tinggal di Marijoa. Belum diketahui kenapa keluarga Nefertari menolak untuk menjadi kaum naga langit. Tapi kemungkinan ada dua hal kenapa mereka tetap tinggal di bawah. Yang pertama adalah mungkin keluarga Nefertari tidak setuju dengan kebijakan atau aturan para kaum naga langit yang harus memiliki budak manusia dan semena-mena terhadap sesama manusia. Dan yang kedua, keluarga Nefertari harus menjaga atau melindungi warisan leluhur mereka, entah sebuah peninggalan penting atau bahkan senjata kuno seperti yang dicari-cari krokodil di Arabasta. Setelah Reverie berakhir, diketahui terjadi sesuatu dengan kerajaan Arabasta, seperti yang dikatakan Garp saat mengantarkan keluarga Neptune di pulau manusia ikan. Mimin curiga apakah keluarga Nefertari dibantai oleh pemerintah dunia atas perintah dari Im Sama. Karena foto Vivi menjadi salah satu dari yang dipegang oleh Im Sama. Bahkan Gorosei pun siap menerima perintah dengan mengatakan siapa yang saat ini harus dibersihkan. Apakah Vivi dan keluarganya dalam keadaan bahaya? Ini sangat menarik untuk disimak. Vivi merupakan sahabat topi jerami. Apabila Vivi dalam keadaan bahaya dan Luffy mengetahui hal itu, pasti Luffy dan topi jerami tidak akan tinggal diam. Marijoa pun pasti akan mereka serbu. Kemudian ada cerita tentang para Shichibukai yang telah dihapuskan sistem tersebut dari hasil Reverie. Shichibukai merupakan salah satu kekuatan besar yang ada di One Piece. Mereka adalah para bajak laut kuat yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Para Shichibukai ini tidak diburu angkatan laut dan bebas melakukan apa saja. Namun sebagai gantinya, mereka harus melayani pemerintah dunia, seperti membantu menangkap dan melawan bajak laut lain. Kemudian sistem ini dibubarkan dalam kesepakatan Reverie dan para Shichibukai kembali menjadi buronan angkatan laut, di mana mereka tidak lagi mendapatkan hak istimewa dari pemerintah dunia. Salah satu yang menjadi penasaran para pembaca ialah angkatan laut mengutus Koby untuk menangkap Boa Hancock. Beberapa opini pun muncul jika Koby dan Hancock tidak akan melakukan peperangan dan malah akan berujung pertemanan.
Tentu saja, karena Koby dan Hancock masing-masing adalah penggemar berat Monkey D. Luffy. Bahkan mereka memiliki histori dan ikatan persahabatan yang sangat kuat dengan Luffy. Bisa jadi Koby kemudian akan membiarkan Hancock begitu saja dan mengatakan kepada markas Angkatan Laut jika dia gagal menangkap buah Hancock. Kemudian ada juga cerita tentang Kurohige yang mencuri buah iblis dari orang lain. Kelompok Kurohige benar-benar mengejutkan banyak orang. Marshal Dittich merupakan salah satu villain yang populer di serinya. Dia juga diprediksi akan menjadi musuh terakhir bagi Luffy. Kurohige sendiri diketahui menjadi manusia pertama yang mampu memiliki dua kekuatan buah iblis. Selain itu, Kurohige dan kelompoknya juga dikenal sering sekali mencuri kekuatan buah iblis orang lain. Buah iblis tersebut rencananya akan diberikan kepada seluruh anggotanya, karena Kurohige memiliki impian untuk membuat para krunya memiliki kekuatan buah iblis yang kuat. Seperti yang sudah pernah kita lihat, Kurohige membunuh dan mengambil kekuatan Shirohige, Gura-Gura no Mi. Ada juga kekuatan Absalom yang diambil dan sekarang dimiliki oleh Shiryu. Terakhir diperlihatkan, Kurohige juga melakukan sebuah gerakan. Namun apa tujuan mereka sampai sekarang belum diketahui. Tapi kemungkinan besar Kurohige dan kelompoknya akan datang ke Wano untuk berburu buah iblis. Bayangkan saja berapa banyak buah iblis yang sekarang ikut berpartisipasi dalam perang di Wano. Ada buah iblis milik Kaido, Big Mom, Luffy, Marco, Yamato, dan masih banyak lagi buah iblis kuat di sana. Dengan memanfaatkan perang besar yang terjadi di Wano, tentu saja Kurohige akan berburu buah iblis untuk memaksimalkan kekuatan tempur kelompoknya. Atau malah bisa jadi Kurohige akan datang ke markas Big Mom untuk mencuri salinan Poneglyph dan mencuri buah iblis kuat yang ada di sana, seperti milik Katakuri, Cracker, Oven, dan lainnya. Jika memang benar, Katakuri dan lainnya pasti akan dibuat kerepotan jika harus menghadapi Kurohige dan kelompoknya. Itulah teori tentang beberapa cerita yang akan menunggu para fan One Piece setelah berakhirnya Aquano. Masih banyak kejutan yang akan ditampilkan oleh Oda Sensei dan akan Mimin bahas di video berikutnya. Terima kasih, sehat selalu, dan salam OP.